kedua yang tidak hadir pada pagi ini siapa? Adakah yang tidak hadir? Ilham Ramadan, Bu. Ilham Ramadan. Sama siapa lagi? Oke, kemana Ilham? Latihan pasti, Bu. Oh, latihan pasti. Oke, baiklah. Yang lainnya aman ya, gitu ya? Aman. Oke, siap. Jadi pada pagi hari ini pada mapel coding ya, KKA, ada yang pernah mendengar mengenai AI ataupun KA? Silahkan, siapa yang pernah mendengar? Cuci tangan. Oke, Anis ya. Oke, baiklah. AI yang pernah kamu bentuk apa sih, Anis? Oke, AI atau kecerdasan artifisial ya, suatu teknologi yang digunakan untuk bekerja seperti manusia. Contohnya apa kira-kira yang barangkali Anis pernah mendengar dan mencoba? Apa kira-kira contohnya? Satu aja. ChatGPT pernah pakai? Untuk apa? Cari jawaban PM. Ya, tugas. Oke, baiklah. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat mengoperasikan ya, kalian dapat mengoperasikan beberapa tools KA. Ada ChatGPT, kemudian ada Canva, dan ada Quizzes. Kalian dapat mengoperasikan, kemudian kalian dapat mengaplikasikan, menerapkan. Baik itu nanti di kelas ini maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba kalian siapkan HP kalian masing-masing ya. Karena lab kita intinya dibawa sama Pak Iwin ya. Di bawah tadi jadi kita jelas saja pakai HP masing-masing, sudah disiapkan semuanya. Nah, kalau sudah disiapkan semuanya, ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Bawa HP semua ya? Oke, siap. Kalau sudah bawa HP semua, nah sekarang Ibu kalian lihat ke depan, Ibu mau lihatkan ke kalian mengenai KA ya. KA itu adalah apa tadi nak? KA kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yaitu kecerdasan teknologi yang digunakan untuk meniru kegiatan meniru pola pikir manusia. Jadi ibaratnya teknologinya itu adalah robot ya, seperti kayak tadi dibilang si Anis, ChatGPT itu bekerja sesuai perintah kamu. Berarti ChatGPT itu siapa? Robot kan? Perintahnya kamu yang perintahkan. Nah itu ya, itu silakan lihat, ini adalah KA dalam kehidupan sehari-hari. Ada Canva, kemudian ada lagi Quizzes ya, Quizzes. Kalian mungkin pernah mendengar ya waktu SMP, guru kalian pernah memberikan pertanyaan lewat Quizzes. Kemudian Canva, ChatGPT, nah ini ChatGPT juga pernah, jadi seperti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari apa aja tadi nak yang pernah di lingkungan kita, yang pernah diterapkan aplikasi KA? Apa tadi? Tadi ChatGPT, terus apa lagi yang pernah kamu lihat, kamu lakukan waktu SMP atau MTS? Apa itu? Canva? MTS ya? Oke, terus yang di SMP pernah nggak bikin Canva? Pernah juga. Kemudian Quizzes, guru kamu pernah menggunakan Quizzes? Oh pernah juga ya. Oke, siap. Yaitu contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak KA-nya apa? Dampak KA-nya nggak dampaknya? ChatGPT dampak positifnya, dampak negatifnya, ada nggak dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Apa Bung? Dampak negatif, dampak positifnya dulu. Misalnya satu aja, ChatGPT itu apa dampak positifnya? Bisa mencari informasi yang kita butuhkan, betul? Betul ya, bisa mencari informasi yang kita butuhkan. Pernah ini menggunakan ChatGPT? Nah, oke, bisa mencari informasi yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Jawaban. Oke, dampak negatifnya apa, Bung? Dampak negatifnya pasti ada
ide yang Ibu kasih, ya, silahkan dikerjakan. Siapkan penanya, mana penamu. Kerjakan berkelompok. Ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ini Rehan, teman, kelompok. Silahkan dikerjakan kelompok. Dibaca LKPD-nya, disuruh apa ya gitu nah? Yang pertama, disuruh apa? Ya, baca oke. Praktikkan paham berarti ya, praktikkan paham, buka kan paham sekarang. Apa? Kemudian berarti ada ini kan bisa yang sudah ini apa? Yang sudah ini buka, ini baca. Oke, sama, Canva. Kemudian kita ketiga nih, ketiga ya, Canva. Kemudian ada GPT. Juga sama. Mana? Punya apa namanya? ChatGPT-nya. Mana dipasang ya? Dipasang. Mana? Tadi ya. Mana? Tunjukkan. ChatGPT-nya yang mana? Ini Bu. Oke. Oke. Kemudian coba kamu buat apa nih? Pertanyaan apa misalnya? Kamu apa? Buat apa? Untuk mana nih? Oke, siap. Udah kirim ke grup. Oke, pertama kirim ke grup ya untuk presentasi. Kemudian yang kuis tadi gimana? Yang ini gimana? Kuis? Yang kuis? Apa yang udah kamu kerjakan tadi? Quizzes ya, Quizzes. Silahkan tadi. Mana? Coba gimana? Buka aplikasi Quizzes. Udah punya aplikasi Quizzes? Udah. Barusan diunduh ya. Oke. Terus coba gimana? Cari soal misalnya. Apa? Kemudian soal apa? Fisika. Kemudian ini ya, ini. Ya. Kawannya juga siapa WA nih. Nah, oke. Udah. Oke. Yang ChatGPT tadi udah ya? Oke, nah, waktunya habis untuk udah kelompok. Sekarang coba presentasi ke depan untuk aplikasi KA. ChatGPT, Canva sama apa lagi? Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Yang mau maju silahkan. Ayo, kelompok Canva siapa? Yang mau maju Canva. Oke, kelompoknya Hidayah silahkan nak. Masuk ke depan. HP-nya dibawa.
ada di sana sesuai keinginan kalian. Oke. Ada nggak hasil peta konsep yang kamu kerjakan tadi kayak apa? Coba lihat. Udah anu ya tadi ya, sini nak. Coba kirim aja ke sini mana hasil kerja kamu. Ini buka, ya silahkan buka. Ini hasil peta konsep yang dikerjakan oleh kelompoknya siapa tadi? Nabila. Nah, ini kita tunggu ya, masih muter-muter. Yang mana nak hasilnya? Proses lama ya, masih dikirim ke laptop hasil kerja. Nah ini adalah contoh yang buat saya buat bersama teman-teman saya. ini gimana Nabila? Ada pertanyaan nggak kawan-kawannya? Ini kalau misalnya mau buat peta konsep apa gitu, ini kata-katanya bisa diganti. Bisa sesuai keinginan kita sendiri. Misalnya nih buat peta konsep apa? Biologi misalnya. Ada di sini Biologi, cabang-cabang biologi misalnya apa? Ini. Oh gitu. Oke. Terus kalau misalnya mau diunduh gimana? Hasil kerja kan gampang nih. Kalau diunduh gimana? Ada apa? Ikon. Pokoknya si Mutia mau presentasikan tentang krisis ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi berteknologi KA. Aplikasi ini bernama Quizzes. Hari ini saya akan mengajarkan cara login Quizzes. Pertama-tama, coba buka aplikasi Play Store. Sudah? Cari di pencarian, lalu ketik Quizzes. Sudah semua? Sudah di-download semua? Masuk aplikasi Quizzes. Kita ketik login. Ya, kita coba sama-sama ya. Terus Login. Daftar dengan Google. Masukkan akun email kalian. Lanjutkan. Masukkan tanggal lahir kalian. Masukkan nama kalian. sudah. Sudah semua? Selesai. Nih, akun kalian udah terdaftar tuh. Misalnya kalian mau bikin soal, mau bikin game, bisa cari di pencarian ini. Misalnya, kita mau cari tuh soal-soal fisika. Bisa semuanya kan? Misalnya nanti kalau misalnya kamu mau ngasih soal, kamu misalnya di rumah tuh ngelas adik-adik SMP misalnya, ngelas fisika, kamu kasih soal dari kuisis tuh, nanti nih soalnya kamu juga kemana ya? Kalian nih, kan satu nih, pencet. Nih, di atas nih ada ini nih, ada pembagian. Ketik. Lalu, kita mau bagikan ke WhatsApp. Pencet WhatsApp. Misalnya membagikan ke grup apa ke orang lain. Yang lain gimana? Kayak gini, sana Ya, juga.
sana kalian bisa menanyakan tentang apa yang kalian ingin butuhkan. Seperti saya contohnya boleh. Silakan. Ya. Saya akan menanyakan tentang pengertian biologi. Bisa ya? Bisa, Bu. Terus kamu ketik di situ. Saya ketik di situ pengertian biologi. Keluar. Keluar, Bu. Tapi teman-teman harus tahu ada dampaknya, Bu. Oke, apa dampaknya itu? Dampaknya itu kalian nanti dampak itu kalau kalian tidak mengertikan maka soal dan jawaban tidak akan sama, Bu. Oh gitu, jadi harus dicek kembali ya. Walaupun udah dapat jawabannya, dicek ini benar nggak pengertiannya sini. Oh gitu kan? Ya, Bu. Oh, oke, jadi nggak boleh pertanyaannya sama ChatGPT. Ya, Bu. Oh gitu, oke. Sip. Oke, lagi. Udah, Bu. Mungkin dia ya, Bu. Oke, cukup yang lain paham ya? Oke, terima kasih Aldi. Kita tepuk tangan dulu. Nah, baiklah. Itulah tadi presentasi dari beberapa kelompok ya. Ada 3 kelompok, kelompok Nabila. Tadi tentang Canva. Oke, yang lainnya udah paham ya tentang Canva. Kemudian kelompoknya tentang Quizzes. Oke, udah paham juga kelompoknya Aldi tentang Quizzes. Oke, baiklah. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Kemudian apa aja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Silahkan jawab. Rosid, oke, silahkan Rosid kamu menjawab. Yo. Tegak boleh, di depan juga boleh. Silahkan. Apa Rosid? Apa hasil kita belajar hari ini, Rosid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang aplikasi kecerdasan artifisial. Contoh-contoh dari aplikasi kecerdasan artifisial yaitu ada Canva, ChatGPT, dan Quizzes. Contoh fungsi dari Canva adalah membuat sebuah presentasi atau dokumentasi atau majalah yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah hasil di depan kelas. Kalau misalnya buat poster bisa ya. Buat iklan gitu misalnya si kelompoknya kelompok depan ini ya, mau ada tugas kelompok buat iklan misalnya jual kue cantik manis gitu, buat poster gitu bisa ya? Beli pakai Canva. Oke, terus apa lagi sih? LGBT Itu fungsi untuk kita dapat bertanya mengenai tentang hal yang tidak bukan. ya. Ada Quizzes, aplikasi untuk membuat soal serta pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk para siswa ataupun teman. Oke. Mungkin ada lagi? Tidak. Oke, sudah cukup. Nah, ini pembelajaran kita hari ini ya. Luar biasa kita Oke, baiklah. Selain proses, ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi ini? Silahkan. Siapa satu lagi? Oke, silahkan. Anis ya. Oke, silahkan nak ke depan. Gak pernah suara dan kawan-kawannya tulis. Jadi pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kami dapat mengetahui aplikasi KA, kecerdasan artifisial yaitu aplikasi Canva, Quizzes, dan ChatGPT. Selain itu kami juga dapat membuat desain yang keren, membuat kuis atau soal latihan, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan
bisa mengaplikasikan, bisa mengoperasikan bermacam-macam kecerdasan artifisial. Yang pertama, Canva. Canva ini suatu teknologi AI atau KA yang digunakan untuk mendesain sebuah proyek. Apapun nanti kalau kita pengen mendesain apa, kita bisa lakukan ya, nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian selain Canva ada ChatGPT. ChatGPT ini untuk mencari tugas-tugas, misalnya ada PR ataupun nanti materi-materi, nggak ada buku, kita cari materi-materi kelas 11 itu apa aja, tentang fisika. Nah, itu bisa kita cari pakai ChatGPT. Kemudian ada aplikasi Quizzes itu untuk membuat soal dan lain-lain. Untuk game juga bisa. Nah, itu. Dan dalam mengaplikasikan KA kita harus bijak. Apa bijaknya? Nggak bisa kita langsung mencari soal jawaban di ChatGPT langsung kita salin, tapi harus kita lihat dulu jawaban ini benar atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian nanti mencari aplikasi KA. Selain yang 3 tadi, masih ada nggak di sekitar kita yang sering kita pakai? Ternyata ya, selain 3 tadi. Nah, silahkan dicari untuk tugas di rumah minggu depan. Ibu tanyakan, Ibu tagih ya tugas kalian. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Selamat